Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa dhurriyyatihi, summa ila hadratin mu'allifatul kitab Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz bin Jainuddin al-Malibari, summa ila hadratin Syekhin al-kiram al-marhum al-mafallah Al-Kiai Johari Zawawi wa murabbi rohina Kiai Ahmad Sadid Johari, summa ila hadratin abaana wa ummahatina khususun Abi Samar bin Samidun wa usulihim wa furu'ihim radhiyallahu anhum wa ghafarallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang 2 minggu lalu bab wudu sudah apa belum? Mari bab iman ya. Saya kadang lupa sudah apa belum. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i, bab menerangkan tentang wudu. Akhraja asy-Syaikhani an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum. Tidaklah Allah akan menerima salat kalian idza ahdasa, ketika kalian berhadas, hatta yatawadda, hingga kalian berwudu. Maksudnya ini satu dalil bahwa orang kalau sholat tidak punya wudu, sholatnya tidak sah, ya, tidak sah sholatnya, harus ngulang. Tidak hanya tidak sah, kalau sengaja tidak punya wudu kok sholat, maka itu hukumnya dosa, haram hukumnya. Jadi orang nggak punya wudu sholat itu haram. Kalau sengaja udah tahu nggak punya wudu, sholat aja. Wa Abu Syekh an Abdullah ibn Mas'ud qala umira bi 'abdin min ibadillahi ta'ala yudrabu fi qabrihi mi'ata jaldatin. Ada sebuah riwayat bahwa diceritakan bahwa seorang hamba ketika meninggal dunia, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk mencambuknya sebanyak 100 kali cambukan. Jadi baru dimasukkan di alam kubur, masuk ke kubur, enggak ditanyain malaikat marabbuka, mana biyuka, makiblatuka, tidak. Langsung malaikat datang, langsung didebuk 100 kali. Falam yazal yas'alu wa yad'u hatta sarat jaldata wahidatan. Dia, orang ini tidak henti-hentinya selalu berminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, hingga sampailah ke 99 cambukan atau kurang 1 cambukan. Nyampe 99, famtala'a qabrahu alaihi naron. Tiba-tiba di dalam kuburnya keluar api yang sangat besar. Dari cambukan yang ke-99, tiba-tiba kuburnya keluar api. Ini baru-baru ini ada video viral ya, di Mekah, daerah Jeddah kalau nggak salah. Itu kuburan itu, jenazah baru dikuburkan, tiba-tiba keluar api, baru aja dikuburkan. Orang-orang yang takziah masih ada di sana, api tiba-tiba keluar, sampai keluar dari buminya, keluar kelihatan orang apinya.
Ada lagi baru-baru persis di cerita kitab di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Jenazah mau dimasukkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba di liang lahat itu ada seekor ular besar muncul dan kelihatan orang banyak. Ular bukan ular gaib, ular nyata, tapi datangnya dari mana nggak ketahuan. Ini ngeri nih Bu ya. Jadi nyata siksa kubur itu nyata, nikmat kubur itu nyata. Cuma kadangkala oleh Allah siksa itu ditampakkan sebagai pelajaran. Ada kalanya siksa atau nikmat kubur itu nggak ditampakkan oleh Allah. Kayak orang mati, setelah mati dikubur selesai rusak, tulang-tulangnya udah rusak, kirain seperti itu aja, padahal nggak seperti itu. Makanya sewaktu-waktu sama Allah ditunjukkan sebenarnya ibu-ibu, siksa kubur sama nikmat kubur itu sebenarnya gaib. Itu ada di alam kubur. Alam kubur sama kuburan itu beda sebenarnya. Alam kubur itu di mana ya gaib. Tapi untuk pelajaran bagi kita, sewaktu-waktu sama Allah dimunculkan, diperlihatkan kepada kita. Di antara berita yang baru-baru viral ini, atau juga yang waktu itu ketika makamnya Mbah Maimun Zubair yang meninggalkan di sana kan 4 tahun itu digali, atau ada yang bilang 5 tahun digali lagi, dibuka kuburnya, kalau udah tinggal tulang-tulang, tulangnya diambil, nanti dikumpulkan jadi satu, kuburannya kosong lagi. Lah waktu dibongkar makamnya Mbah Maimun Zubair, sudah dapat 4 tahun itu, ternyata jasadnya masih utuh. Termasuk makamnya Syekh Nawawi Banten. Dari zaman dulu Syekh Nawawi Banten itu buyutnya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi Ma'ruf Amin ini keturunan dari Syekh Nawawi Banten, yang karya kitabnya banyak, termasuk yang saya baca kitabnya waktu ngaji di masjid. Nah, cuma ngaji di masjid kayaknya liburnya panjang kayaknya, karena ada pergantian pengurus apa katanya. Jadi besok malam Senin besok libur ngajinya Bu ya. Sampai kapan? Sampai ada pengumuman kembali. Nah itu karya kitabnya itu Syekh Nawawi Banten. Itu waktu dibongkar, udah berkali-kali dibongkar, utuh jasadnya. Termasuk Syed Muhammad Al-Maliki, guru saya mondoknya di sana, Syed Muhammad Al-Maliki. Beliau juga 2 kali dibongkar kuburannya, jasadnya utuh. Ini membuktikan bahwa ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Tapi kebanyakan, keseringan Allah nggak menampakkan. Itu cuma sewaktu-waktu saja sebagai pelajaran bagi kita bahwa ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Kemudian ketika sudah genap cambukan 100 kali dan kuburan orang ini keluar api yang besar, falamma irtafa anhu, ketika udah selesai cambukan 100 kali, qala, orang ini ngomong sama malaikat, alama jalattumuni, malaikat mengapa engkau menyiksaku, mengapa engkau mencambukku sampai 100 kali, engkau tidak ngomong apa-apa, tidak tanya apa-apa, tahu-tahu nyambuk 100 kali. Qalu innaka sholaita sholatan bi ghairi tuhurin wa mararta bimadlumin falam tangsur. Kamu itu punya 2 macam dosa yang menjadikan kamu disiksa oleh Allah melalui malaikatnya dengan siksa seperti ini. 2 macam siksa itu, yang pertama adalah kamu pernah sholat tidak punya wudhu. Tidak punya wudhu, sengaja sholat padahal tidak punya wudhu. Mendingan tidak sholat sampai nunggu bisa wudhu.
kemudian kamu dulu pernah berjalan melihat orang yang dianiaya, kamu tidak bantu padahal kamu mampu bantu, ya. Jadi kalau ada orang dianiaya, didolimi, kita mampu bantu, kita harus bantu. Kecuali kalau memang tidak mampu. Wal Baihaqi an Salman idza tawadda'a al-abdu tahatat anhu dunubuhu kama tahatu warqu hadhi syajarah. Ketika seorang hamba berwudu, maka dosa-dosanya akan berjatuhan, dosa-dosanya rontok seperti rontoknya daunnya pohon ini. Kata Rasulullah, daunnya pohon ini. Pohon itu kondisi di musim kemarau daunnya banyak yang kering, maka daunnya banyak yang berjatuhan. Maka orang yang berwudu, maka dosanya diampuni oleh Allah, akan dikeluarkan dosanya, berjatuhan dosanya seperti halnya jatuhnya daun yang sudah kering, yang ada di pohon yang sudah kering. Wa Muslim an Abu Hurairah idza tawadda al-abdu al-muslimu awil mu'minu, ketika seorang hamba yang Islam, yang mukmin atau muslim berwudu, fa khasala wajahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi ainaini ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i. Ketika seorang hamba itu berwudu membasuh wajahnya, maka keluarlah dosa-dosa yang ada di wajah. Dosa-dosa yang ada di wajah yang karena mata, mungkin karena dosa mata, karena dosa mulut, berjatuhan bersamaan dengan jatuhnya air. Jadi kita wudu ya, airnya berjatuh, dosa kita yang ada di wajah ini juga berjatuhan. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin batasat ha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i. Begitu juga ketika seseorang membasuh kedua tangannya, maka dosa-dosa yang ada di tangan ini berjatuhan bersamaan dengan jatuhnya air wudu. Nih ya. Jadi kalau wudu ini harus hati-hati. Kenapa? Karena ketika wudu kita bagus, dosa kita juga diampuni oleh Allah. Kalau wudunya nggak bagus, nggak jaga sunah-sunahnya, pokoknya pek gitu ya. Ada orang sudah tua wudunya gini. Loh, gimana sudah tua? Ternyata setelah diselidiki, dulu waktu kecilnya nggak pernah ikut ngaji, waktu kecilnya males, waktu tuanya nggak kuat ngaji. Nah ini repot. Nanti diterangkan sedikit-sedikit Bu ya tentang wudhu nanti. Jadi kitab ini seperti itu. Fa idza ghasala rijlaihi kharaja min rijlaihi kullu khati'atin masyat rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minadz dzunubi. Dan ketika seorang hamba membasuh kedua kakinya, maka berkeluarlah semua dosa-dosa yang ada di kaki bersamaan dengan tetesan air wudu, sehingga orang selesai berwudu bersihlah dia dari dosanya. Ya maksudnya inilah dosa-dosa kecil Bu ya. Kalau yang dosa-dosa besar ya harus diistighfari, harus ditaubati. Dan juga dosa urusan kita dengan Allah. Kalau dosa urusan kita dengan sesama manusia, ya kita harus minta maaf ya. Minta maaf dan harus diceritakan kesalahannya. Tidak boleh mohon maaf ya lahir batin, ya nggak masuk itu. Harus cerita, mohon maaf kemarin saya ngomongin kamu, nih ada yang cerita katanya kamu gini, jadi saya terpancing ikut ngomong, minta ridhonya, minta ikhlasnya, seperti itu. Kalau nggak cerita, nggak termasuk sih, mohon maaf ya.
Oh iya sama-sama. Yang sama-sama juga sama, kalau dia punya dosa nggak bisa kalau nggak ceritakan. Wa Abu Dawud an Abdullah ibn Umar man tawaddu ala tuhrin kutiba lahu asra hasanatin. Barang siapa yang berwudu di atas kesucian, maksudnya ibu-ibu punya wudu belum batal, wudu lagi, maka Allah catat baginya 10 kebaikan. Jadi kayak orang melakukan ibadah wudu 10 kali, pahalanya seperti itu. Kalau ibu-ibu punya wudu, mau sholat, wudu kembali padahal belum batal, ibu ya, ini namanya wudu di atas wudu. Jadi sudah punya wudu, wudu kembali. Dari sini ada yang ditanyakan ibu-ibu? Nggak ada saya. Salat berjamaah kan di depan, mau ke belakang nggak bisa, ke depan nggak bisa, mau batal duduknya aja, terus gimana caranya mau keluar gitu? Oh, sholat di sop depan, terus batal gimana? Berusaha untuk keluar walaupun sedikit melangkahi, tidak apa-apa. Yang penting harus segera keluar. Untuk apa? Untuk bisa mengikuti sholat berjamaah kembali. Itu. Ya lewat pinggirnya, jangan sampai ngelangkahi kepala. Tapi ibu-ibu nggak tahu kalau ini perempuan bu ya. Kalau tahu di Masjid Nabawi itu ketika ketika ada orang sholat kok dilihat itu ada yang kosong, tetap jalan aja orang Arab, biasa aja gitu. Seandainya saya lagi rumah sakit, apa usul saya umpamanya berkumur 1 kali itu? Itu bukan wudhu namanya bu. Ketika kumurnya. Kalau kumurnya kan tidak bagian dari wudhu ya. Kesunahan tidak apa-apa, tidak kumur juga nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Jadi boleh aja bu ya di rumah sakit, karena misalnya tidak bisa ke kamar mandi, pakai air aqua sedikit, yang penting ngocor sedikit ini langsung nawaitu diratakan ini, cukup dah. Kalau mau kesunahannya nuang lagi untuk kedua kalinya, terus dituang lagi sedikit aja, tidak apa-apa, itu boleh. Sudah saya di rumah, kita mau sholat kan biar nggak banyak kena air itu kan, berkumur-kumur cuma 1 kali saya. Iya nggak apa-apa ya, karena kumur itu bagian dari kesunahan wudhu. Jadi fardunya wudhu bu ya, fardunya wudhu itu ada 6 ya bu ya. Fardunya wudhu ada 6. Pertama niatnya ini bersamaan dengan basuh wajah. Yang kedua basuh wajah. Yang ketiga basuh tangan hingga siku-siku. Yang keempat ngusap sebagian kepala. Yang kelima basuh kaki hingga mata kaki. Yang keenam berurutan tartib ya dari tadi tuh, dari niat sampai basuh kaki. Lebih daripada itu semua hukumnya sunnah. Misalnya menghirup air di hidung, berkumur-kumur, mengusap kedua telinga, itu semuanya hukumnya sunnah. Termasuk baca bismillah mau wudu, itu juga hukumnya sunnah. Okay. Nih ya, yang namanya wajah ini harus tahu wajah. Mahua wajah, apa itu wajah sih? Wajah mulai dari batas tubuhnya rambut yang normal ya. Kalau orang tumbuhnya rambut di sini ya udah normal, berarti ini batas tubuhnya rambut sampai tembus ke telinga, kemudian sampai di sini. Nah ini batasnya, ini wajah. Yang ini bukan wajah. Ini enggak, kalau di bawah ini enggak. Ini pokoknya iya batas. Iya, perbatasan ini namanya wajah. Nah ini telinga, pokoknya sampai telinga. Kayak apa namanya? Kalau kita rasakan tempatnya gigi itu loh. Apa namanya? Rahang, gigi rahang. Nah, seperti ini. Ini wajah. Tapi karena kita itu menjaganya, takut ini kena semua apa enggak? Ini enggak masalah, dilebihi enggak masalah. Biar rata kayak tangan, dilebihi sampai ke sini enggak apa-apa. Padahal kan batasan sampai siku. Tapi sikunya harus kebasuh. Sama sikunya juga dibasuh.
Makanya lebih baik dilebih. Ada lagi ibu-ibu mumpung? Rambut Ustaz. Hah? Kan saya ada lihat di ada di diet sama di pola ini. Apa Iya. harus kena ini yang sini ini sampai rambut apa cuman rambut ada sah gitu? Yang apa itu? Yang basuh? Basuh sebagian kepala. Nah, sebagian kepala mana saja yang penting ada rambutnya. Namanya sebagian kepala, boleh yang di sini. Yang penting rambutnya kena, karena yang namanya kepala itu tempat tumbuhnya rambut ini segini. Boleh yang sebelah sini, tidak apa-apa. Boleh, tidak apa-apa. Bahkan ibu-ibu yang lagi pakai kerudung, kalau mau dicopot kerudungnya, auratnya kelihatan, kebetulan tempat wudhunya barengan sama orang laki, maka kerudungnya yang dibasuh tidak apa-apa. Ya, kerudungnya yang dibasuh nggak apa-apa. Bukan dibasuh, diusap. Beda dibasuh sama diusap ya. Tapi cuma kalau sempurnanya, ini ngomong sempurna, begini sempurna. Tangan dibasahi, balikan. Kalau orang laki, kalau orang perempuan gini rambutnya nutup kan berat. Nah, itu kalau orang laki. Tapi di Indonesia, guru-guru kita nggak pernah sih ngajarkan muridnya seperti itu. Pokoknya segini aja. Ya ngikutin normal-normal aja, biar nggak bingung, gitu. Mau seperti itu bagus, ini terus diusahakan satu. Bahkan begini, gini, ya. Kalau ini masih ikut wajah ini ikut wajah. Ini ketika basuh wajah ini wajib ini. Kenapa sebagian kepala itu maksudnya yang namanya kepala itu tempat tumbuhnya rambut itu kepala. Kalau ini tempat tumbuhnya rambut yang normal. Kalau misalnya orang botak, tidak ada rambutnya sama sekali, ya mana aja yang dibasuh. Kalau telinganya sampai di lubang. Ya kalau telinga hukumnya sunawi ya. Tapi sempurnanya begini, tangan kita basahin aja, kemudian nih masuk satu di belakang, ini jempolannya di belakang, yang ini masuk begini bu. Nah, dijalankan jari telunjuknya, kemudian yang jempolannya diputer begini. Ya. Jadi seperti itu. Jadi yang dimaksud sebagian kepala itu tidak harus di depan, di belakang boleh, di mana aja boleh. Bahkan kerudungnya juga tidak apa kena kerudungnya. Ini apakah sah wudhunya kita perempuan nih wudhunya di kamar mandi, terus kita cuma pakai handuk aja sih? Oh iya. Sendiri lah. Iya, enggak pakai anduk juga enggak apa-apa. Enggak pakai apa-apa juga enggak apa-apa. Kenapa? Bukan syaratnya wudu. Bukan syarat dan fardunya wudu. Ya, enggak apa-apa. Cuma kalau ngomong bagaimana hukumnya, kalau hukumnya kelihatan auratnya itu makruh. Ya. Tapi tidak ada hubungannya batal atau sah dan tidak sahnya wudu. Kalau wudunya sah. Auratnya ibu-ibu tahu bu? Auratnya perempuan itu sampai mana kemana? Nah, itu kan di dalam sholat. Ketika sendirian. Ya. Ketika sendirian itu auratnya itu dari pusar sampai lutut. Itu ketika sendirian. Ada yang mengatakan yang penting area di kemaluan aja, tapi yang paling kuat dari pusar. Jadi ibu-ibu kalau misalnya nutup pakai anduk saja, yang penting pusar sama lututnya ketutup. Kalau sendirian itu sudah menutup aurat. Kalau lagi sendirian bu ya, atau lagi ketika sesama perempuan atau sesama mahramnya bu ya. Tapi kalau di dalam sholat seluruhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau di luar sholat, di depan lelaki yang bukan mahram, maka ada yang mengatakan seluruhnya aurat. Wajah juga aurat. Makanya ada yang mempraktekkan pakai cadar. Ada yang mengatakan ini sama dengan auratnya sholat. Ini ya. Nanti mudah-mudahan nanti ada pembahasan lebih jelas tentang masalah aurat.
Jadi tidak apa-apa, tidak ada urusannya sah atau tidak sah. Sama dengan gimana hukumnya habis makan wudhunya tidak gosok gigi, ya tidak ada urusannya. Pokoknya tadi itu ya, fardunya wudhu itu ya. Terus syaratnya wudhu itu kan nanti mungkin dijelaskan Bu ya ketika nyampe babnya itu kayak ada Islam gitu seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak saya lanjutkan. Wahaka Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali bercerita, annahu ra'a ba'dul mauti fil manam. Diceritakan Imam Al-Ghazali satu hari bermimpi melihat orang. Jadi bermimpi ketemu orang yang sudah meninggal dunia. Faqila lahu, ditanya orang itu, kaifa haluka, bagaimana keadaanmu di alam kubur, kata Al-Ghazali. Faqala, maka orang ini bercerita, sholaitu yauman bila wudu'in, saya pernah satu hari melakukan sholat tidak wudu sekali. Fawukila alayya da'bun ya rawa'ani fi qabri fahali ma'ahu fi aswa'i halin. Saya pernah sholat sekali tidak punya wudhu, maka Allah kirimkan kepadaku di dalam kubur ini hewan galak yang menyiksaku, menggangguku, menggigitku, dan saya golongan orang yang paling buruk keadaannya di alam kubur. Jadi pernah sholat sekali tidak punya wudhu, dikirimkan anjing oleh Allah untuk menyiksanya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya hati ya, masa wudhu ini. Wa hukiya annahu ramadat ainul Junaid marratan. Diceritakan satu hari Imam Al-Junaid sakit mata, dibawalah ke dokter. Dulu dokter namanya Tabib. Faqala at-tabibu, tabibnya ngomong gini, inturid ainaika fala tausilu ilaihi ma'un. Junaid, kalau sampean pingin kedua matanya cepat sembuh, maka jangan kenain air dulu. Mungkin kena apa penyakit matanya. Falama dhaba at-tabibu, ketika dokternya sudah pergi, tawadu'u wa shalla wa nama fabarikat ainuhu. Imam Al-Junaid ketika dokternya pulang, dia langsung wudhu normal, kemudian sholat 2 rakaat. Habis itu beliaunya tidur, bangun tidur, matanya sembuh. Fasami'a hatipan, di dalam mimpinya dia mendengar ada suara gini, taroka Al-Junaid ainu fi ridoya. Junaid meninggalkan matanya demi mencari ridhoku. Falau talaba minni al-jahannamiyyin bidzalikal azmi la ajabtu. Kalau andai kata Junaid ini mau mencari andai kata Junaid ini mau milih yang tidak baik atau tidak mau berwudu, la ajab tuh ya enggak apa-apa gitu, sebenarnya gitu enggak apa-apa. Falamma ja'a tabibu wa ra'a al-aina sahihatan wa ra'a al-aina sahihatan. Ketika dokter besoknya nyambang Junaid, tiba-tiba matanya sudah sehat. Dokternya bertanya, ma fa'alta, apa yang kau lakukan wahai Junaid, kok matamu sembuh padahal kemarin kamu dalam keadaan sakit? Qala tawadhu'tu wa sholaitu, saya berwudu dan saya sholat.
kemudian sembuh. Wa kana at-tabibu Nasraniyan, kebetulan dokternya ini beragama Nasrani, agama Kristen. Fa amana fil hal, maka dokternya ini seketika masuk Islam melihat kejadian itu. Dan dokternya ngomong gini, hada ilajul khaliq la al makhluk, ini adalah obat dari Allah, bukan obatnya makhluk. Wa kuntu ana armadu wa kunta ana tabib. Wahai Syekh Junaid, akulah sebenarnya yang mataku sakit, tidak bisa melihat kebenaran, dan engkaulah dokternya yang bikin mataku sembuh sehingga melihat agama yang benar, yaitu agama Islam. Berkahnya ibadah wudu. Faslun fi ahkamil wudu. Baru ini kita bicara fikihnya wudu ya. Surutuhu, syaratnya wudu. Ma'un mutlakun, ma'u mutlakin, air yang mutlak. Ya. Pertama kali syaratnya wudu harus pakai air mutlak. Air mutlak itu apa? Air mutlak itu air yang tidak berubah dari asal kejadiannya. Air mutlak itu air yang asli, yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Dan tidak ada perubahan, tidak ada berubah rasanya, berubah warnanya karena perkara lain, karena kecampuran. Kalau kecampuran tidak mutlak lagi, misalnya ibu-ibu ada air dicampuri teh misalnya, airnya tetap suci, orang teh suci, diminum boleh, tapi dipakai wudu nggak boleh. Kenapa? Karena airnya sudah nggak mutlak lagi, nggak asli. Wadana anahu mutlakun, dan menyangka airnya mutlak, karena air mutlak itu diantaranya yang tidak ada bedanya air mutlak sama air mustakmal. Air mustakmal itu air yang bekas dipakai bersuci. Misalnya ibu-ibu berwudu, air yang bekas wudunya tetesan itu namanya air mustakmal, tidak boleh dipakai wudu lagi, sisa wudu itu nggak boleh. Maka air yang mustakmal itu sama air yang mutlak tidak ada bedanya, sehingga di sini ada air mutlak dan air yang disangka mutlak. Tidak tahu ini mutlak apa enggak, ya nggak tahu, paling mutlak dah. Itu. Makanya ibu-ibu kalau wudu di kolam yang kecil, yang kurang dari 2 kolam, bisa pakai ember, Bu ya. Tidak boleh ibu ngambil kemudian bekas wudunya ini jatuh lagi ke embernya, nggak boleh. Harus diambil, dibeginikan. Sunahnya kan gini Bu, sunahnya Bu. Ini embernya, ngambil, kemudian dibuang ke arah kanan. Begini, ngambil lagi, begini. Jangan sampai jatuhannya itu jatuh ke ember yang airnya sedikit, atau istilahnya airnya kurang dari 2 kola. Berapa batasnya 2 kola itu? 2 kola itu kalau ukuran Indonesia 65 cm kali panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kalau kita mau buat kolam pakai bak air, bak mandi, minimal lah 1 meter lawan 1 meter minimal. Kalau memang sekarang kan tidak kayak rumah dulu ya, kamar mandi kecil-kecil. Kalau dulu kan enggak, kamar mandi gede sekali. Apalagi daerah yang jarang ada air, airnya nunggu air hujan, kolamnya lebar-lebar. Bukan apa, karena nampung air hujan. Saya pernah mainan ke daerah yang seperti itu, kolamnya gede sekali. Pakai apa ini? Ya pakai musim dingin pakai air hangat duduk. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang enggak diperbolehkan itu pakai air yang
apa itu pakai air, tapi makruh pakai air yang panasnya kena matahari di wadah yang berlogam. Misalnya ibu-ibu punya tong, tong dream, kemudian karena kena matahari kemudian airnya panas, itu makruh digunakan, bikin penyakit kulit, bikin ada rusak kulitnya ya, kalau panas sekali kan rusak ya. Jadi air yang direbus misalnya kemudian dicampur biar hangat, tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Yang nggak diperbolehkan itu air yang misalnya air kelapa, itu nggak boleh, karena itu air yang nggak turun dari bumi, nggak keluar dari langit, air yang keluar dari buah nggak diperbolehkan. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib ini airnya diterangkan macam 7: air hujan, air laut, air sumur, air sungai, air salju, air embun, satunya apa lagi Bu? Mata air. Nah, air sumur sama mata air dibedakan. Berikutnya syaratnya orang berwudu adalah wal islamu Islam. Jadi kalau orang murtad tuh wudunya nggak sah Bu, nggak boleh wudu orang murtad. Dan terkadang kita nggak tahu, kita ini ucap, karena murtad itu ada dari ucapan, ada dari perbuatan, ada dari keyakinan. Kadang kita orang yang awam nggak ngerti ucapan kita ini kira-kira merusak iman kita apa enggak. Nah, untuk menjaga itu, ibu-ibu kalau mau wudu baca syahadat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu, seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya nggak baca syahadat, ya enggak apa-apa, asalkan yakin enggak pernah ngucapin apa-apa yang bikin merusak Islam, enggak masalah. Misalnya, contohnya Syarifah Mani sakit kepala, habis itu beli bodrek, habis itu dalam hatinya ya dalam ucapannya, tidak ada yang menyembuhkan penyakit kepala saya kecuali bodrek. Berarti sudah meniadakan Allah, berarti menyebutkan Allah, berarti imannya rusak alias murtad. Itu terkadang nggak terasa. Kenapa? Karena kita orang awam, kadang nggak ngerti. Udah baca syahadat itu biar aman. Nanti Pak Ustadz kalau kita jualan kan pasti salah ngomong ini, tapi untung itu datang beli, kalau enggak habis dagangannya. Kalau berarti itu omongan. Kalau masalah itu saya pikir nggak apa-apa. Kenapa? Untung dia datang. Kalau enggak habis. Ya kalau enggak ada yang datang ya enggak habis memang nasinya. Enggak masalah. Yang enggak boleh itu memposisikan manusia di posisinya Allah. Misalnya, kalau enggak, misalnya biasa jualan di sekolahan. Kalau enggak dari sekolahan saya enggak dapat rezeki. Nah, seperti itu. Misalnya ucapan itu bisa bodrek tadi dulu. Misalnya enggak alhamdulillah pertama. Ya itu yang sering saya sampaikan. Makanya mau apa-apa itu pertama baca bismillah, selesai baca alhamdulillah. Kalau alhamdulillah enggak ya jelas ya. Alhamdulillah habis minum bodrek beres penyakit. Yang dipuji kan bukan bodreknya, alhamdulillah. Artinya apa alhamdulillah? Segala puji milik Allah. Bukan alhamdul bodrek, bukan. Kalau alhamdul bodrek segala puji milik bodrek, tidak boleh. Alhamdulillah dengan izin Allah. Kalimat alhamdulillah habis minum bodrek hilang penyakit. Ini sebenarnya di dalam menyimpan alhamdulillah lantaran bodrek Allah berikan kesembuhan. Itu walaupun tidak terucap. Tapi kalau nggak ada ucapan alhamdulillah, pokoknya dalam pikirannya, dalam hatinya memang udah tidak bisa menyembuhkan. Ini enggak ada yang bisa menyembuhkan kecuali bodrek. Titik bodrek. Makanya ibu-ibu kalau minum obat itu baca bismillah. Kalau udah baca bismillah berarti meyakini yang menyembuhkan hanya Allah.
Allah. Minum obat hanya sekedar ikhtiar. Dan kita juga harus ikhtiar. Kan Rasulullah itu kan juga manusia seperti kita, nyontohkan sama kita. Rasulullah itu ya sakit, Rasulullah itu ya berobat, ya bekam Rasulullah. Ya mungkin kalau sekarang ada dokter zaman sekarang, ya mungkin Rasulullah ya periksa, check up, ya mungkin seperti itu. Rasulullah juga dulu sudah mengenal namanya detox, ya. Membersihkan kotoran dengan meminum ada buah-buahan yang diyakini bisa membersihkan usus. Rasulullah juga seperti itu. Rasulullah juga ya ngantuk, ya tidur, ya makan, ya kerja, ya masak. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ada sisi kemanusiaannya yang tidak beda dengan manusia yang lain, tapi ada sisi khususia kerasulannya yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Makanya beliau dijuluki basarun laisa kal basar, manusia yang tidak seperti manusia biasa. Kemudian watamyizun, syaratnya berwudu harus tamyiz. Tamyiz itu apa, Bu? Tamyiz itu sudah ngerti, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sudah ngerti. Kalau sekarang mungkin anak tamyiz itu sudah umur 6 tahun udah tamyiz, malah 5 tahun aja anak udah tamyiz, begitu udah bisa disekolahkan. Kayak apa sih anak yang nggak tamyiz itu? Anak yang nggak tamyiz itu atau bahasa Arabnya safe namanya, Bu ya. Itu misalnya ada tai ayam dikeremet-keremet misalnya, Bu ya, namanya nggak ngerti, Bu ya. Berarti belum tahu. Kan anak bayi kan kalau lihat apa saja kan, apa aja dimakan, namanya anak nggak tamyiz. Orang kadang dikasih permen atau dikasih makanan jajan sama dikasih uang segebok, dia pasti milih ya. Kenapa? Orang memang belum tamyiz, tidak ngerti. Coba ibu-ibu kasih uang segebok sama nasi 1 piring walaupun kesukaannya, dia milih uang segebok. Kenapa? Orang sudah ngerti kalau uang itu bisa dipakai beli nasi. Makanya kebalikannya dari tamyiz adalah orang yang junun. Orang yang apa itu? Ya, orang yang masih bukan junun, Bu ya. Kalau junun kan berakal ini. Orang yang safi tadi orang yang masih belum ngerti. Makanya anak kecil yang masih latihan sholat tidak perlu disuruh wudu, orang masih belum waktunya wudu. Wa ilmu fardiyatihi, dan syaratnya lagi mengetahui fardu-fardunya wudu. Harus tahu mana yang wajib di dalam wudu. Tadi itu ada 6 itu, Bu ya. Ada niat, basuh muka, basuh tangan, ngusap sebagian kepala, basuh kaki, tartib. Wa adamudun fardihi naflan, dan tidak menyangka bahwa kefarduan itu dianggap sunnah. Kalau ibu-ibu menganggap basuh muka itu hukumnya sunnah, batal wudunya. Tapi kalau perkara sunnah dibilang wajib, tidak apa-apa masih. Misalnya ngusap telinga kan sunnah, dibilang wajib, diyakini wajib, tidak apa-apa. Kumur-kumur padahal sunnah, diyakini wajib, nggak apa-apa. Tapi kalau yang perkara wajib dianggap sunnah, batal wudunya. Makanya 6 tadi harus dimengerti, Bu ya. Jangan sampai basuh kaki sunnah, batal wudunya. Karena meyakini perkara fardu disangka perkara fardu disangka sunnah. Wa ada muhailin, tidak adanya penghalang antara air dengan
kulit. Jadi kita wudhu, sebelum wudhu dikoreksi dulu mana-mana yang tempat wudhu, muka, tangan, kaki dilihat ada penghalang apa enggak. Diputuskan di dalam satu basul masail, kalau ibu-ibu make upnya terlalu tebal, mau wudhu kok nggak dibersihkan dulu, maka wudhunya tidak sah. Kenapa? Karena make up itu termasuk menghalangi air dengan kulit. Kena cat tangannya, kena apalagi misal ada, biasanya kadang kutek ya, kutek sama pacar beda Bu ya. Kalau pacar itu merubah warna tapi tidak menutup, cuma merubah warna kuku, bukan menutup kuku. Kalau kutek kan menutup, kukunya itu nggak berubah tapi ketutup. Iya, sama dengan orang yang pakai tato ya. Tato itu memang tidak boleh tato. Tapi urusannya dengan wudhu, kalau tato yang di dalam, yang di panas itu ya, itu sudah menyatu dengan kulit, tidak apa-apa wudhunya. Yang tidak boleh itu tato anak-anak itu, ditempelkan terus digosok pakai uang, dibuka itu nutup kulit. Itu nggak boleh kalau pakai tato itu. Kemudian wala mughayyirun lil ma'i alal adwin tahta zufrin wa kaja'faronin wasondulin, dan tidak boleh air itu berubah ketika mengenai anggota wudhu. Misalnya di bawah kuku ini ada kotorannya, ketika berwudu airnya nggak masuk, atau airnya masuk tapi berubah karena campur dengan kotoran itu, maka itu nggak boleh wudunya. Makanya sebelum wudu harus dibersihkan. Misalnya ada minyak ja'faron, minyak apa saja sebenarnya, ja'faron kan memang merah jadi kelihatan, itu dibersihkan dulu minyaknya. Kenapa? Itu bisa menghalangi air nggak bisa nempel sama kulit karena ketutup minyak. Nah itu ya. Nah, makanya kita sebelum wudhu itu dilihat dulu, dikontrol dulu, yang mau dibasuh wudhunya dibersihkan dulu. Atau wasontulin, ini apa namanya itu, apa Bu, yang kotoran yang lama nggak dibersihin itu. Kalau orang Jawa kata apa? Itu dah. Ya bolot. Ya bolot apa lagi? Ya itu dah, ibu-ibu misalnya udah habis kerja macam-macam di dapur, mau nempel di sini kotor, tidak dibersihkan. Apa namanya? Arang-arang gitu dah ya, arang. Ya itu kan ada di pantat wajahnya itu kan, nempel, tidak dibersihkan. Tidak boleh, harus dibersihkan. Bersihkan dulu ya. Wajarul ma'i alaihi, dan mengalirkan air ya, ketika basuh wajah, tangan dan kaki airnya harus mengalir. Nggak boleh tangan dibasahi, nggak boleh gini. Yang penting ada, walaupun sedikit ada. Kalau di kita kan air melimpah Bu ya, malah dibocor gini, enak gitu ya. Alhamdulillah kita hidup di negeri yang murah air. Kita harus bangga jadi orang Indonesia Bu ya, bangga. Walaupun kita ini dicukupi oleh Allah dengan alam yang sangat bagus ini, walaupun kita jauh dengan sumbernya Islam, tapi ternyata negeri kita penduduk Islam terbesar di dunia. Dan orang-orang Indonesia itu ramah-ramah Bu ya, terkenal ramah-ramah. Bahkan ceritanya orang Indonesia sebelum kedatangan Islam, sebelum Wali Songo menyebarkan Islam itu, orang Indonesia itu akhlaknya sudah akhlak Al-Quran. Maksudnya ramah, baik. Bahkan tempo dulu katanya Bu ya, terutama zamannya Ratu Sima, aman. Terus di pinggir-pinggir jalan, rumah yang ada pinggir jalan itu ada gentongnya. Tahu gentong Bu ya? Diisi air minum, siapa saja yang lewat boleh numpang minum.
Kalau ada orang kemalaman tok-tok rumah boleh bermalam di sini numpang, oh silakan. Itu berlaku sampai sekarang Bu ya, di daerah Tengger, di kampung di atas daerah kampung istri saya. Naik ke atas gunung namanya Bukit Tengger, ketinggiannya itu hampir menyamai Gunung Semeru. Dinginnya luar biasa. Di sana masih banyak yang Hindu. Itu agama apa saja kalau datang ke sana kemalaman disuruh nginep. Dan tidak ada curiga-curiga, nggak ada. Kalau di perkotaan atau di tanah Arab juga ada ceritanya orang Indonesia dari Masjidil Haram mau ke hotel karena mungkin ketinggalan bis atau bagaimana, tidak ada kendaraan, akhirnya diem di depan toko orang, padahal jelas dia busana haji. Kata yang punya rumah, sana, pergi. Disuruh pindah, intakil, disuruh pindah. Kalau di kita apa ya, dilihat, oh ini orang ibadah kan, dari mana Pak? Dari sini. Hotelnya di mana? Hotel sini. Kalau ini jauh hotelnya, no, Anies tidak di rumah saya aja dulu, pasti digitukan. Karena orang haji itu tidak mungkin mau ngerampok. Orang jauh-jauh niat ibadah. Wa dukhulul waqti li ta'mil hadas. Wudu itu jejak. Nih lagi, wudunya itu harus ketika masuk waktu sholat bagi orang yang daimul hadas. Misalnya ada orang beser Bu ya, kencing terus, tidak berhenti, tidak terasa keluar, tiba-tiba basah. Ini gimana caranya? Ini harus wudunya, misalnya mau sholat duhur, wudunya nggak boleh sebelum duhur, harus setelah masuk waktu duhur. Masuk waktu duhur dibersihkan, kemudian pakai pempes atau pembalut ya, yang penting di stop dulu baru wudu. Habis wudu langsung sholat. Nah, wudunya orang daimul hadas itu hanya berlaku untuk satu sholat wajib. Kalau mau sholat sunnah lagi nggak apa-apa, baca Quran nggak apa-apa. Tapi nanti asar, mau sholat asar, walaupun nggak kentut, tetap dia harus wudu lagi. Kenapa? Karena keluar itu batalnya wudu, keluar air kencing yang nggak terasa itu. Ini bagi orang yang daimul hadas, orang yang beser, yang terus-terusan kencing. Jadi tidak boleh Bu ya. Ini biar enak dah, jam 9 udah wudu, tidak sah wudunya. Kalau pakai sholat duhur harus wudu kembali. Jadi satu wudu untuk satu sholatan, sholat fardu bagi yang daimul hadas. Alhamdulillah, itulah syarat-syaratnya wudu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.